Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sehat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada, dan juga semakin semangat untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Sobat sehat, bertemu lagi dengan saya, Romi Ronaldo, dalam podcast Dinkes Sumba, Bongens, obrolan generasi milenial sehat. Nah sobat sehat, pada hari ini tema ataupun topik podcast kita yaitu membahas tentang inovasi kesehatan dari Puskesmas Lumpatan yang berjudul Inovasi Suling Merdu. Nah, untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai inovasi kesehatan tentang suling merdu ini, sekarang saya sudah bersama dengan dua orang narasumber dari Puskesmas Lumpatan yang nanti akan memberikan informasi-informasi mengenai inovasi ini. Baik, langsung saja kita sapa dua orang narasumber kita. Silakan. Ya, selamat pagi Mas Romi. Selamat pagi. Selamat pagi Sobat Sehat semua. Perkenalkan saya Dr. Nazatin Atiko. Saya biasa dipanggil Dr. Azhar. Saya merupakan dokter umum di Puskesmas Lumpatan. Ya, selamat pagi juga Mas Romi. Nama saya Kartika Perdana. Panggilan saya Dana. Saya seorang bidan di Puskesmas Lumpatan, Mas Romi. Nah, sesuai dengan topik kita pada hari ini itu mengenai inovasi suling merdu ya, Mbak Dana. Jadi bisa diceritakan sedikit mengenai suling merdu itu apa? Oh iya, Mas Romi. Jadi dok ya, di Puskesmas Lumpatan itu Mas sebenarnya banyak inovasi kesehatan. Salah satunya yaitu inovasi suling merdu ini, yaitu telusur, konseling, pemeriksaan dan edukasi HIV/AIDS dan IMS pada remaja di sekolah. Menarik sekali judulnya. Iya, menarik ya, apalagi kalau kita ngomong tentang HIV/AIDS ya. Menarik ya. Ya dokter. Ya. Oke. Nah, terus yang melatar belakangi Mbak Dana dalam menulis inovasi ini apa, Mbak Dana? Oh iya, sebelum kita bicara ke inovasi yang seperti kita ketahui bersama, HIV itu baik di tingkat nasional maupun provinsi itu meningkat setiap tahunnya, dan di Kabupaten Musi Banyu juga begitu. Nah, ini terjadi di kasus lokal kita ya, di tingkat lokal di Puskesmas Lumpatan, yaitu berawal dari seorang remaja yang berobat ke Puskesmas Mas Romi dengan keluhan kencing keluar nanah. Pas diperiksa, viral check sifilisnya itu hasilnya positif dokter ya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dokter, waktu itu ya HIV-nya juga positif. Nah, dari sana saya berpikir ini merupakan fenomena gunung es ya remaja kita di wilayah Puskesmas Lumpatan. Makanya saya pikir mengajak tim untuk melakukan pemeriksaan HIV di sekolah. Nah, untuk penyakit HIV sendiri itu bisa dijelaskan nggak untuk sobat saya di rumah, Dokter Azhar, virus HIV itu apa, terus juga cara penularannya seperti apa? Kita bahas dulu ya, kita menyinggung tentang inovasi ini dulu ya sedikit. Kenapa berpikir kenapa sih harus diperiksa? Kenapa sih harus diperiksa? Padahal cuma ketemu satu. Ketemu satu. Bayangin kalau misalkan tadi fenomena gunung es, kalau misalkan yang kelihatan satu, ternyata sebenarnya banyak remaja loh. Ini remaja. Sedangkan yang nantinya akan memimpin Indonesia itu ya remaja, yang saat ini menjadi remaja itu. Maka dari itu kita harus mulai sedini mungkin, kita harus mencari kasusnya, kita harus menemukan kasusnya, kita harus memberikan edukasi kepada remaja-remaja yang nantinya akan menjadi generasi selanjutnya. Karena semakin cepat ditemukan, semakin cepat juga nanti kita menyusun pelaksananya. Itu tujuan dari inovasi ini yaitu menemukan kasus HIV dari IMS secepat mungkin dengan penata-rataan setepat mungkin. Tujuannya. Betul sekali, karena HIV itu sendiri kalau misalkan tidak segera dilaksanakan tata laksana yang tepat, itu nanti takutnya bisa berubah menjadi sindrom AIDS. Betul nggak? Iya benar. Ini kan awalnya IMS ya. Betul. Ini IMS ya anak kita, dan ternyata positif HIV juga. Remaja itu kan berarti dari maksudnya usianya kan di bawah 18 tahun. 18 tahun sudah kena HIV/AIDS. Sedangkan HIV itu baru muncul gejala ataupun itu 5-10 tahun. Bisa bayangin nggak Mas?
Maksudnya mulai dari umur berapa sih anak itu melakukan ya? Kayak gitu kan agak serem ya. Jadi kita bahas tentang HIV dulu ya. HIV itu kan merupakan infeksi dari virus ya kan, Human Immunodeficiency Virus. Artinya apa? Virus itu menyebabkan imun tubuh itu menjadi menurun ya, karena menyerang imun. Jadi si tubuh itu imunnya turun ya. Kalau misalkan sudah sampai AIDS itu kan udah sindrom. Sindrom itu artinya sudah kumpulan gejala. Jadinya sudah kumpulan gejala. Jadi kalau misalkan sudah muncul gejala itu sudah jadi AIDS. Itu yang jangan sampai nyampe AIDS gitu. Yang harus kita cegah itu jangan sampai AIDS. Nah, jadi kan untuk faktor pemicu dari HIV sendiri kan ada banyak ya badannya. Ada melalui dari hubungan seksual, ada juga penggunaan narkoba jarum suntik, terus juga dari ASI melalui buka anak. Nah, khusus untuk remaja itu faktor pemicu yang dominan itu apa badannya? Iya, kalau sekarang setelah saya tanyain kasusnya untuk Puskesmas Selatan itu, Mas Romi setelah ditelusur itu melakukan seks bebas. Seks bebas ya, seks bebas pernikah. Beberapa tahun yang lalu katanya kan gitu. Terus artinya tidak bisa dipungkiri seks bebas itu menjadi penyumbang sekarang. Kalau untuk nafsa kayak berkurang kayak gitu kan. Kalau ke seks bebas itu penyumbang untuk HIV/AIDS sekarang. Nah, itu sebenarnya dilatar belakangi karena kurangnya pengawasan orang tua, ya. Terus gaya hidup anak milenial zaman sekarang yang akan kebutuhan HP bagus, mau Nokia, pakaiannya bagus, Mas Romi ya. Jadi itu membuat seorang remaja itu mengambil keputusan yang secara gamblang aja, mudah aja kayak gitu kan. Jadi tanpa dia memikirkan apa yang terjadi resikonya kalau melakukan dampaknya ya, melakukan seks bebas tersebut. Dan itu orang tua misalnya jauh dari orang tua, sekolahnya misalnya tinggal sama nenek atau anak yang broken home ya, itu kan kurang pengawasan dari orang tua. Ditambah lagi sekarang ini dengan kemajuan teknologi itu semua apa saja bisa diakses dari gadget atau smartphone masing-masing. Jadi kemajuan teknologi itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positifnya banyak ya, negatifnya juga banyak. Ini salah satunya penggunaan sosial media. Jadi tadi kan tujuan dari inovasi ini itu kan untuk menemukan kasus, dan juga badannya. Jadi itu bentuk kegiatan dari inovasi ini seperti apa saja? Apakah datang ke sekolah, pemeriksaan dan lain-lain? Bisa diceritakan? Gitu. Jadi pemeriksaan dari kasus itu tadi terbentuknya inovasi ini. Jadi kita melakukan telusur ke sekolah langsung. Sebelumnya kita udah buat MOU dengan sekolah tentang pemeriksaan kesehatan HIV ini, tentang penyuluhan kesehatannya juga. Tapi kita tidak MOU ke sekolahnya tentang hasil ya. Jadi jangan takut. Jadi rahasianya aman kalau terdapat kasus. Kepala sekolah pun tidak bisa tahu ya, tidak tahu kan apa yang jadi itu. Setelah kita datang ke sekolah, kita lakukan penyuluhan edukasi tentang seks education, terus kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita kalau ada kasus Mas Romi kita ini edukasi lagi. Itu kan kalau ke sekolah ya dokter ya, itu kan baru pemeriksaan R1, jadi akan ada tindak lanjut ke puskesmas untuk pemeriksaan selanjutnya HIV. Jadi HIV itu 3 kali pemeriksaan Mas Romi untuk puskesmas. Jadi kalau misalkan pemeriksaan pertama positif, belum tentu juga hasil akhirnya positif. Iya, kan masih ada 2 pemeriksaan lagi ya, di puskesmas itu. Jadi tetap harus ada tindak lanjutnya. Iya, jadi tindak lanjut ada. 1 kali pemeriksaan belum tentu positif. Makanya kalau memang positif, maksudnya saat pemeriksaan pertama di puskesmas untuk pemeriksaan lanjutnya. Karena kan untuk alurnya sendiri kan ada banyak ya, maksudnya ada beberapa alur. Maksudnya kalau misalkan yang pertama positif, yang kedua ternyata negatif, kita harus memastikan kembali dengan pemeriksaan yang selanjutnya. Oke, berarti yang dapat saya garis bawahi salah satu infonya adalah bahwasanya kalau misalkan untuk yang pemeriksaan HIV ini itu privasinya harus benar-benar terjaga. Ya, karena balik lagi mungkin
stigma masyarakat Stigmanya masih tinggi untuk pasien HIV. Ya, karena ada yang mungkin dikucilkan, diskriminasi, sehingga itu memang harus menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan juga sebenarnya untuk merahasiakan data si penderita. Oke, sekarang saya mau ke Dr. Azani. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dana tadi, pemeriksaan yang S1 kan di sekolah. Nah, terus kalau misalkan ini sudah dilakukan misalkan yang kedua dan yang ketiga, kedua dan ketiga di Puskesmas, itu kalau misalkan didapatkan hasilnya positif, nah itu nanti langkah selanjutnya apa? Oke, kalau misalkan ternyata hasilnya positif, maksudnya benar-benar dari Puskesmas sudah positif ya, nah berarti kita nanti kami berkolaborasi dengan program HIV, jadi ada program HIV, nanti dilakukan pencatatan dan juga nanti kami lakukan monitoring kepada pasien secara langsung ya, biasanya kami melakukan monitoring secara melalui WhatsApp seperti itu ya, untuk penjelasannya, kemudian untuk pengambilan obatnya seperti itu. Karena kan untuk saat ini untuk pemeriksaan dan juga obat-obatan di Puskesmas sudah tersedia dan itu gratis. Berarti untuk di Puskesmas Lumpatan sendiri itu sudah lengkap berarti ya Mbak Dana ya? Mulai dari pemeriksaannya, terus juga mendapatkan pasien yang atau kasus yang positif itu juga Puskesmas Lumpatan sudah menyediakan ART-nya gitu. Iya, layanannya karena kita Puskesmas Lumpatan itu sudah PDP, artinya melayani pasien HIV, tidak perlu kecuali kita merujuk ya kalau ada tambahan penyakitnya ya, kayak ada yang perlu tindakan operasi kayak ini jigernya kayak gitu. Nah terus ini kalau misalkan sudah ditemukan kasus HIV positif, itu apakah diberikan edukasi lagi nggak mengenai penyakit-penyakit lain yang mungkin bersiko gitu? Tentu ya. Karena kalau misalnya dari awal kan kita sudah tahu HIV itu tuh akan menimbulkan penyakit-penyakit lain atau infeksi sekunder lainnya ya. Salah satu yang biasanya tersering itu TB ya, infeksi TB. Jadi kita edukasi terus karena kalau misalkan pasien sudah mulai malas minum obat, artinya si imun itu turun lagi ya. Jadi si imun itu turun lagi, otomatis infeksi akan meningkat lagi. Kemudian infeksi yang lainnya akan mudah mendekat. Makanya tetap kami edukasi, kami semangat ya untuk minum obat secara rutin dan juga untuk pemeriksaannya. Karena untuk saat ini di Puskesmas kita hanya pemeriksaan rapid ya, rapid test untuk CD4-nya ya. CD4-nya kami biasanya kami rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Iya, jadi emang Mas Romi selain kita mengedukasi juga tentang psikologi pasien, biasanya pasien agak shock ya karena harus minum obat, harus malu kayak gitu, harus takut orang tuanya tahu. Kita tetap jaga privasi pasien. Kalau pasien nggak mau dikasih tahu orang tuanya, ya kita nggak kasih tahu. Tapi ada juga anak remaja itu dia pengen tahu kakaknya, minimal kakaknya tahu ada kasih tahu kayak gitu. Karena mungkin kalau misalkan dia bercerita ke orang yang terdekat menurut dia itu mungkin mendapatkan dukungan atau mungkin punya itu ya. Oke. Nah terus juga seperti kita ketahui kalau misalkan sudah dinyatakan positif HIV itu kan minum obat itu kan seumur hidup gitu ya. Iya benar. Nah terus apakah itu dimonitor terus atau gimana? Iya, kalau untuk pasien kalau sudah minum obat rutin itu kita pantau WL. Jangan lupa deh minum obatnya jam sekian. Jangan lupa minum obatnya, ambil obatnya hari ini. Nah, misalnya mereka ada kegiatan apa kita bisa ngambil obatnya kan. Terus kalau anak sekolah itu enggak fleksibel, enggak mau puskes tutup jam berapa bisa kayak gitu lah. Mereka karena kan takut tahu teman-temannya gitu ya kan. Jadi intinya memang Puskesmas Lumpatan itu memfasilitasi ya, mulai dari konselingnya, terus pemeriksaan dan lain-lainnya. Nah kalau misalkan untuk kegiatan di sekolah sendiri, karena tadi kan sasarannya adalah anak remaja sekolah, itu bentuk edukasinya itu seperti apa? Kalau ke sekolah kita lakukan penyuluhan ke sekolah. Penyuluhan. Ya sebenarnya penyuluhannya itu kalau saya sebagai seorang bidan karena kita pelayanan posyandu
Jadi saya sering kasih penyuluhannya itu dimulai dari ibunya. Oh iya. Ya, jadi kan anak itu madrasah pertama bagi ibunya, ibu madrasah pertama bagi anaknya. Jadi setidaknya seorang ibu itu harus paham apa yang boleh, apa yang tidak boleh disentuh anaknya. Jadi kita tanamkan pada seorang ibu itu untuk mengajarkan seks edukasi kepada anaknya itu sedini mungkin. Nah, baik anak SD maupun anak TK. Kalau ada yang menyentuh bagian anak kelamin atau apa yang sensitif perempuan atau laki-laki kayak gitu, itu nggak boleh, baik itu orang tua, ayah atau adik ayah di rumah maupun tetangga, kan nggak boleh. Jadi harus diajarkan pada anak perempuan dan anak laki-laki juga, ya. Jadi kalau ada orang yang mau membuka pakaiannya, celananya, maaf ya suaminya, itu harus dikasih tahu nggak ya, kayak gitu sama mama. Jangan diam saja, jangan takut kayak gitu kan. Nah, ya kita nggak tahu ya lingkungan sekitar anak-anak, kasusnya banyak juga ya sekarang ya, anak yang melakukan itu orang terdekat. Iya, makanya kita harus mengedukasi si anak. Oh, ini yang nggak boleh dibuka loh, ini nggak boleh disentuh loh, kayak gitu. Jadi orang tua harus seorang ibu itu harus paham, tidak hanya memberi makan anak, tidak hanya merawat anak, tapi harus juga memberikan sex education pada anak tersebut. Kalau misalkan untuk di remajanya, sekolah-sekolahnya ya, untuk edukasi tentang seksnya itu biasanya kita memberitahu tata cara, maksudnya bagaimana seks yang seharusnya itu tuh dilakukan, dalam artian tidak boleh melakukan seks sebelum menikah. Ya, itu yang kami titik beratkan kepada anak-anak remaja, anak-anak sekolah, karena namanya remaja, mereka tuh sudah mulai penasaran, ya. Masih labil, masih penasaran apa ya ini, harus pengen coba nih. Gitu kan. Apalagi dengan teknologi sekarang ya, bisa diakses di internet, habis itu kayaknya asik, mencoba gitu kan. Kayak gitu. Jadi kami menitik beratkan untuk tidak melakukan seks sedini mungkin, tidak melakukan seks. Ya, meskipun sekarang kan ada itu ya, maksudnya penggunaan kondom untuk mencegah HIV. Sebenarnya lebih baik kita mencegah seks ya, jangan sampai melakukan gitu ya. Gitu kan. Kalau namanya kita sudah memakai kondom, berarti kita otomatis melakukan dan mendukung lah, mendukung ya bahasanya tuh, karena kan berarti boleh nih melakukan seks. Ya, padahal kondom sendiri tidak menjamin 100% itu tidak bisa tertular. Ya, kondom namanya kondom ya, enggak semua namanya kondom kan beda-beda kualitas. Betul. Ya. Kita agak sensitif nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Namanya kondom kan banyak kualitasnya ya. Kondom itu seperti saringan. Ya. Kalau misalkan virus itu kan kecil loh. Kalau misalkan saringannya itu gede, istilahnya misalkan kita kayak mau nangkap ikan, anggap aja kayak jaring ikan. Kita mau nangkap ikan mujair. Ternyata saringannya tuh sebesar itu. Jadi kalau ikan teri, si virus-virus HIV-nya lolos banget. Jadi dari situ kalau untuk di remaja kita menitik beratkan di konseling tentang seksnya seperti itu. Jadi meskipun kita melakukan pemeriksaan, tapi yang harus kita tanamkan secara dalam, maksudnya secara itu tetap edukasi di situ ya. Karena kalau misalkan sudah terkena, ya sudah kita cuma bisa melaksanakan, ya. Tapi kalau misalkan kita melakukan edukasi dan anak-anak paham dengan edukasi yang kita berikan, yaitu insya Allah kedepannya mereka tidak melakukan tidak aman ya. Karena bagaimanapun generasi muda khususnya remaja itu adalah generasi penerus bangsa kedepannya. Jadi jangan sampai, maksudnya kita nggak boleh lelah lah ya. Untuk kegiatan ini aja setahun 2 kali untuk konselingnya, tapi untuk pemeriksaannya karena kan kita masih terfokus ke populasi kunci ya, jadi untuk sediaan pemeriksaan ke remaja itu agak kurang ya. Jadi untuk pemeriksaannya setahun sekali. Ya, tapi kalau untuk konselingnya biasanya setahun 2 kali. Untuk ke sekolah ya misalnya. Tapi kalau untuk ke masyarakat setiap ada kegiatan kita berkesinambungan. Alhamdulillah hasilnya dari edukasi tadi orang tua lebih memahami bahwa itu penting loh ternyata kan, gitu, tidak bisa sepelekan gitu. Terus ada nggak pengalaman gitu menemukan yang penderita HIV ini yang masih muda atau mungkin pengalaman yang menarik lah ini selama inovasi ini dijalankan oleh Mbak Dr. Azhar? Kalau
sendiri ya, kalau misalnya dari zaman koas ya. Biasanya kasus HIV itu tuh nggak ketemu langsung pasien datang, dok saya mau cek HIV nih. Tiba-tiba datang dengan misalkan TB otak, ya pasien dengan kondisi pasien tidak sadarkan diri, gitu, dan ternyata dicek meningitis TB seperti itu, ternyata dicek HIV positif. Ya, bahkan seringnya itu terdeteksi TB-nya dulu, baru HIV-nya kelihatan. Padahal TB itu bisa jadi datang setelah HIV itu sendiri. Jadi itu rata-rata kayak gitu. Kemudian kalau untuk di puskesmas sendiri saat itu saya menemukan kasus wanita muda 19 tahun ya, 19 tahun datang dengan keluhan keputihan. Awal-awal saya anamnesis tuh, ini seperti apa? Dan biasa dok, tekan, gatel biasa. Kalau sudah ada keluhan lain nggak bu? Maksudnya kan kita tetap perlu memikirkan, oke lah misalkan kelihatannya baik-baik gitu. Maksudnya dalam artian dari penampilan kayaknya nggak mungkin nih, tapi kan kita nggak menutup kemungkinan. Siapa tahu ibu ini dapat dari suaminya yang suka jajan gitu. Akhirnya karena waktu itu agak rame gitu, akhirnya dicoba untuk ibu kita pindah ruangan nih, agak lebih privacy gitu kan, karena kayaknya ibunya tuh terlihat seperti anak muda 19 tahun tapi sudah menikah ya. Datang kayaknya ada sesuatu yang ditutupin gitu kan. Jadi coba diajak ke ruangan lain yang saya sama si pasien itu, dia tanya, pernah nggak sebelumnya melakukan hubungan selain sama suami? Ini enggak. Nggak apa-apa, ini cukup saya yang tahu kata saya. Jadi awalnya masih belum ini belum terbuka. Kalau dulu ini aman, kalaupun memang ternyata enggak, ya nggak apa-apa. Kalaupun ternyata iya, berarti kita harus tahu penyebabnya nantinya. Kita harus tahu penata laksanaan lanjutannya. Oke, akhirnya kalau suami saya pernah sama cuma katanya. Dulu waktu saya masih SMP, saya pernah melakukan hubungan dan itu nggak cuma sekali. Saat itu kayak astagfirullah kayak gitu ya. Padahal masih SMP gitu kan. Dan itu dengan orang yang berbeda atau gimana? Berbeda. Bukan dengan satu orang yang sama. Jadi kayak sedih. Kalau kita dengar ya Allah SMP udah melakukan gitu kan ya, dengan beda-beda pasangan gitu kan. Kenapa ya gitu kan? Apa nih salah? Oke, beda salah. Oke, sudah kita coba periksa nih Bu. Gitu. Ini saya periksa HIV-nya. Sebenarnya saya dengan periksa itu juga. Kadang tuh pasien yang memang sudah ada keluhan itu pasti berpikir, jangan-jangan aku HIV nih. Tapi kadang masih takut sebenarnya kalau misalnya positif. Akhirnya bingung kayak gimana kan gitu. Kami periksa itu jelas semua. Ya kan kita trias ya pakai Hep B, kemudian sifilis dan juga HIV. Itu semuanya positif. Dan itu sangat jelas. Hasilnya sedih gitu kan, apalagi dengan shock gitu kan. Akhirnya saya bilang dulu, ini hasilnya positif. Hasilnya langsung kayak termenung. Maksudnya wajar shock. Iya. 19 tahun. Betul. Positif dengan sudah ada keluhan. Ya pasti shock gitu kan. Gimana masa depannya? Apalagi ya masih muda, masih panjang. Saya bilang ini setelah positif. Besok periksa lagi ya Bu ya. Periksa lagi tapi sama suaminya kita sayang. Tapi untuk kedepannya harus mulai kemungkinan obat seperti itu. Oke, saat itu pasiennya memang mengiyakan. Kemudian sudah hari lalu gitu ya. Kok pasien nggak datang-datang? Kami hubungi lewat apa? Ya ini kok belum datang. Kami tungguin oh enggak kok, pasien langsung denial. Langsung kayak, enggak saya sudah sembuh kok, saya sudah berobat di sini katanya. Sudah sembuh, udah ada obatnya. Ya mungkin dia shock ya, dia takut, dia nggak bisa ngomong sama suaminya. Saya masih sama tim masih berusaha kan. Kalau misalkan itu coba lagi masih 08, nggak dibalas chat, telepon dari angkat. Coba lagi pendekatan lagi. Dan sudah saya mau periksa lagi tapi saya nggak bawa suami. Dirahasiakan ya. Sudah apa? Tapi pasiennya dulu nih mau berobat gitu kan. Dan sudah pasiennya datang, kita
periksa lagi masih positif dan lebih jelas lagi, akhirnya kita minum obat itu. Tapi mohon banget untuk tidak memberitahukan kepada suami saya. Sudah, tapi kalau misalkan memang itu, kalau suaminya diperiksa juga kalau memang ada keluhan, karena kan resiko ya, maksudnya kasihan juga suaminya kalau misalkan tertular dan dia tidak tahu seperti itu. Itu sih agak shock ya, karena 19 tahun dengan kondisi sudah ada keluhan, otomatis dengan pengakuan yang ternyata dari SMP, artinya Pak cuma satu, ditambah dengan kasus yang kami temukan yang pencemaran dan juga ternyata HIV, berarti kan memang anak SMP itu rentan banget. Dan di sini kan kalau kita bersama sebenarnya bukan tenaga kesehatan saja suami, tapi dari pihak orang tua, pihak guru juga lagi harus memantau anak itu seperti apa. Jadi kita tahu, mereka tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ini resikonya, ini dampaknya, sehingga mereka bisa memilih apa yang benar, apa yang salah. Nah, terus juga ini kan tadi kan melalui inovasi ini kan kita dapatkan outputnya itu kan kita harapkan memang bisa kita melacak gitu kasus-kasus dari HIV ini. Nah, jadi sejauh ini kendala-kendala apa sih, Dok, dan juga Mbak Dana yang ditemukan selama kegiatan dari inovasi ini? Ya, sebenarnya kendalanya kalau untuk ke sekolah, kalau sekolah sih welcome untuk ada pemeriksaan, tapi terkadang kita punya kendala sama siswanya. Siswanya itu kadang nggak mau diperiksa, mereka itu takut sama hasilnya mungkin ya, yang paham. Tapi kita sekali lagi konseling, kalau hasilnya ini terdapat positif, kepala sekolah, guru pun nggak ada yang tahu, teman nggak ada yang tahu, kita yang periksa aja tahu. Dan ini pun belum tentu, saya kira ini kan baru R1 gitu kan, pemeriksaan HIV kan 3 kali pemeriksaan. Nah, itu kita sampaikan sebelum pemeriksaan kepada siswa, jadi mereka mau kayak gitu, oh gitu ya, iya, baru mereka mau. Itu masalah juga. Sejauh ini cuma itu aja sih, yang lainnya pemeriksaan. Namanya anak-anak, udah aja ya sebenarnya. Namanya takut, pasti aku diperiksa HIV gitu kan. Takut jarumnya paling. Takut jalan positif gitu kan. Nah, terus juga untuk yang inovasi ini sendiri, Mbak Dana juga Dr. Raza, itu untuk kedepannya atau kelanjutan itu seperti apa? Iya, dokter kita kedepannya punya harapannya, Dok ya, itu bisa dilaksanakan pada tingkat SMP pemeriksaan. Oh ya, berarti yang ini masih di tingkat SMA. Tingkat SMA. Ya. Nanti alhamdulillah untuk pengadaan logistik itu dinas kesehatan sangat mendukung support sekali pas tahu kabarnya, jadi disuruh lakukan pemeriksaan di seluruh sekolah dan terdapat 1 kasus lagi. Jadi lumayan ya, Dok, Mas Romi ya. Jadi puskesmas Sumpatan itu merupakan puskesmas satu-satunya yang mempunyai remaja terkena HIV AIDS berkat berkat inovasi ini. Ini saya nggak tahu ya apa prestasi atau apa ya sebenarnya. Ya, dikatakan prestasi ya benar prestasi sebenarnya, karena kita sudah berhasil menemukan yang sebelumnya itu sulit untuk dilacak tapi ditemukan. Tapi di sisi lain, nah ini ada 2 kasus PR ya, kita bersama ya. Jadi memang kita kan agak banyak ya wilayah SMA-nya di puskesmas dalam, jadi emang harus lebih giat mengedukasi, memberikan penyuluhan, memberikan tanya jawab seputar sex education, apa yang boleh dan tidak boleh terjadi. Nah, ini terakhir nih, Dr. Raza dan juga Mbak Dana. Jadi kan seperti yang sudah kita bincangkan tadi, bahwasannya HIV itu merupakan salah satu penyakit yang benar-benar harus dihindari. Dan hal yang tepat kita lakukan itu adalah pencegahan sedini mungkin, ya Dok ya. Itu Mbak Dana, itu bisa melalui dengan edukasi tadi, konseling, penyuluhan dan lain-lainnya. Nah, terakhir ada nggak pesan-pesan yang disampaikan oleh Dr. Raza dan juga Mbak Dana kepada masyarakat di rumah, khususnya bagi remaja-remaja di sekolah, agar mereka tidak terjerumus ke dalam seks bebas ataupun nanti terkena HIV? Silakan disampaikan. Untuk sahabat sehat semuanya, terutama adik-adik kita ya, kita harus mencegah HIV. Caranya apa sih? Nggak cuma HIV ya, maksudnya IMS. Kita pakai cara mudah aja, A, B, C, D, E ya.
Hanya apa? Abstinent, artinya tidak melakukan seks yang beresiko. Kalau misalkan untuk anak muda tidak melakukan seks sebelum menikah, ya harus diingat. Ya apalagi kalau misalkan kita ingat semua agama itu banyak yang mulainya akan mengikut. Ya. Kedua apa? Be faithful, artinya apa? Harus setia sama pasangan. Ini untuk yang memang sudah menikah. Ya, setia artinya cukup dengan satu pasangan. Ya, kalau misalkan sudah satu pasangan itu artinya seksnya aman, ya. Jadi ingat harus setia, ya. Kemudian C-nya apa? C-nya agak kontroversi nih. Use kondom, ya. Cuman ada inovasi nih dari, mungkin pernah dengar Dokter Inom sebelumnya, pernah ya mungkin tentang yang C-nya itu bukan kondom lagi. Maaf agak sensitif ya. Pakai tangan. Oh. Ya, karena kan resiko ya. Kencok. Ya. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan itu dalam keadaan urgent ya, kalau misalkan memang tidak urgent ya nggak usah. Kenapa dicanangkan dengan penggunaan tangan ya, maksudnya sendiri supaya tidak menularkan dan tidak tertularkan. Dan lagi kalau misalnya untuk khusus bagi remaja nggak usah ya. Nggak usah coba-coba, nggak usah coba-coba. Oke, lanjut. Oke, BC yang B-nya apa? Disposable, artinya apa? Penggunaan jarum yang tidak berulang ya, harus jarum yang baru. Ya itu nggak cuma untuk semua, apalagi kita di tenaga kesehatan ya, nggak boleh tuh pakai jarum yang berulang karena itu beresiko banget untuk jadi sarang virus untuk masuk. Ya. Media penularannya. ABCD yang E-nya education. Nah ini nih di sini peran kita, peran di inovasi ini tenaga kesehatan kita yaitu edukasi tentang apa? Tentang seks edukasi, tentang edukasi tentang seks, kemudian edukasi apa lagi? Edukasi tentang penularan, kemudian pencegahan dan juga pengobatan. Ya, itu harus semua teredukasi seperti itu. Jadi kedepannya itu virus ini tuh berkurang, jangan sampai bertambah. Ya, apalagi di kalangan anak muda. Jadi jangan sampai ada temuan kasus baru lagi. Ya, cukup satu dua ini yang sudah kita temukan, jangan lagi. Sudah cukup. Kita harus menjaga generasi muda kita ya Mas ya, supaya lebih baik lagi. Oke, Mbak Dana, silakan. Iya, kalau dari saya, benar kata Dr. Azza tadi, jangan lakukan seks sebelum menikah. Jadi itu penting sekali ya. Bagi remaja itu harus paham banyak kegiatan positif yang dilakukan oleh remaja, banyak cita-cita yang bagus untuk dilewati. Jangan hanya karena kebutuhan sosial kita terjerumus dalam sesuatu yang salah. Itu aja sebenarnya. Oke, baik. Sekali lagi kami dari tim podcast Bonen. Iya, terima kasih kepada Dr. Azza dan juga Mbak Dana yang sudah memberikan informasi-informasi yang sangat penting sekali terkait inovasi dari Puskesmas Lempatan ini. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya ke Puskesmas Lempatan sebenarnya. Iya. Dan juga berarti Puskesmas Lempatan juga membuka konseling terbuka berarti ya. Iya, benar. Jadi ini untuk adik-adik kita, terutama remaja-remaja sekolah, kalau misalkan seandainya mau konseling atau mau mendapatkan informasi atau edukasi terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, seksual, itu nanti bisa datang langsung ke Puskesmas Lempatan. Karena Puskesmas Lempatan itu memfasilitasi untuk ya. Baik, untuk sobat-sobat semua, untuk podcast kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk mengikuti podcast kita selanjutnya. Jangan lupa juga mampir ke YouTube dari Dinkes MUBA. Nah, dan juga jangan lupa nanti untuk di like dan juga di share dan di komen di YouTube kami. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku host undur diri dari hadapan kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat, kita pacaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kak,